Halo guys, welcome to my channel. Kembali lagi dengan saya guys, Josephine TV. Kali ini guys, saya akan membahas tentang sesuatu hal yang penting, sejarah guys. Sejarah ini sejarah yang harus kita ketahui bersama tentang suku Biak guys. Suku Biak bajak laut Papua guys. Nah, suku Biak bajak laut Papua Paposerovers guys. Nice. Julukan dari Nederland, kerajaan Belanda bagi suku Biak guys. Nah, suku Biak ini sudah memiliki tradisi berlayar sejak lama. Para pelaut tangguh dari Papua guys. Oke. Nah ini guys, ini yang terlalu penting guys. Perlu kita ketahui bahwa dalam berbagai catatan sejarah Indonesia Timur guys, selama ini hanya orang Bugis yang diakui sebagai pelaut-pelaut tangguh guys. Nah, selain pernah ke Madagaskar, mereka pun dikisahkan kerap kali bolak-balik Australia Makassar guys untuk menjalin hubungan dagang dengan suku aborigin. Nah, suku aborigin ini sebuah suku yang berada di benua Australia guys. Nah, namun tak banyak orang tahu. Nah, ini nih guys, tak banyak orang tahu jika suku Biak dari Papua telah juga dikenal lama sebagai para penjelajah laut yang tangguh guys. Nah guys, sesuatu yang luar biasa untuk suku Biak ini guys, mereka pernah menjelajahi laut Maluku, Sulawesi, Jawa, bahkan konon antara tahun 1400 sampai 1800 guys. Mereka pernah sampai di Semenanjung Malaka. Wow, luar biasa guys. Oke. Ini sebuah pelayaran yang cukup tangguh guys. Nah, pelayaran orang Biak atau suku Biak guys terdorong oleh beberapa hal ya guys, yaitu motif persaingan atau korvandi, lingkungan geografis Biak yang tandus dan kurang menghasilkan secara ekonomis guys, perang atau suku, dan adat budaya. Namun motif lain yang menyebabkan terjadinya penjelajahan laut yang dilakukan oleh suku Biak guys. Oke. Nah, motif lain yang menyebabkan penjelajahan laut oleh suku Biak ini guys, yaitu pada sekitar tahun 1400-an terjadi kemarau panjang guys di daerah mereka. Sehingga untuk memperoleh bahan makanan, suku Biak berlayar keluar kawasan mereka. Pasca kemarau panjang itu guys, suku Biak lebih memfokuskan pelayaran pada aktivitas perdagangan, barter, dan merampok masyarakat suku-suku di sekitar Teluk guys. Aktivitas melaut suku Biak adalah mereka mendominasi aspek perdagangan dan politik di wilayah tersebut. Jejak-jejak mereka bisa kita dapat hari ini dari penamaan sejumlah tempat di Papua yang memakai istilah bahasa mereka seperti Manokwari guys, berasal dari kata Mnukwar, artinya kampung tua. Sorong, dalam bahasa Biak Soren. Ini guys, penamaan-penamaan dari bahasa lokal Biak. Dalam proses aktivitas penjelajahan itu, suku Biak pada akhirnya harus berhubungan dengan orang-orang di luar Papua. Ada beberapa catatan sejarah mengisahkan kiprah suku Biak sebagai bajak laut yang menguasai sekitar Kepulauan Raja Ampat, Maluku hingga ke Sulawesi guys. Wow. Sumber-sumber Belanda menyebut mereka sebagai Paposerovers, yang berarti para bajak laut Papua. Dalam sejarah pemberontakan Nuku menyatakan hubungan antara suku Biak dengan orang-orang di luar mereka bahkan sudah pada tahap persekutuan politik. Itu terjadi pada sekitaran tahun 1780
hingga 1810 guys. Wow, kira-kira kita di mana ya guys? Saat para bajak laut Papua memihak Sultan Nuku dalam menghadapi Kesultanan Jailolo dan Kesultanan Ternate, para bajak laut Papua dari Teluk Cendrawasih mengambil bagian dalam peristiwa itu guys, dan memberikan kemenangan bagi Sultan Nuku. Wow, jadi luar biasa. Suku ini berperang sampai ke wilayah Sultan Nuku, Jailolo, dan Ternate. Luar biasa guys. Nah guys, suku Biak sejak ratusan tahun lalu sudah memiliki kemampuan maritim guys yang sangat kuat. Nah, selain itu dalam bidang ekonomi, sistem dagang suku Biak terbentuk mulai kongsi dagang antara sahabat yang disebut Manibo.
Dengan berlayar dari berdagang keliling, mereka menjalankan berbagai komoditas ke beberapa gugusan guys. Kepulauan Yapen Waropen, Teluk Kondama, dan Teluk Doreri Manokwari guys. Antara lain sagu, kulit kayu, masoi, burung cendrawasih, dan budak guys. Budak ya. Jadi dagang suku Biak saat itu guys, yaitu mereka mengadakan transaksi selain sagu, kulit kayu, masoi, burung cendrawasih, dan budak-budak saat itu guys. Guys, selain itu manik-manik, parang, tombak, besi, gelang, logam, serta berbagai jenis kain guys. Itu yang dijual oleh orang Biak. Mengadakan transaksi jual beli atau tukar menukar saat itu. Aktivitas pelayaran ini dipimpin oleh Mananwirmnu. Jadi Mananwirmnu ini dan ada lagi satu Mamri. Mamri sebagai pimpinan perang mereka. Jadi mereka berlayar menggunakan perahu layar tradisional yang namanya Warman Susu. Jadi ada perahu yang namanya perahu Warion, ada juga yang nama Waiman Susu, dan ada satu lagi yang namanya Waipapan atau Karores, dan telah menguasai ilmu astronomi guys. Jadi orang Biak saat itu, suku Biak saat itu sudah menguasai ilmu astronomi. Jadi guys, mengandalkan ilmu astronomi, suku Biak ini mengandalkan rasi bintang seperti rasi bintang Orion atau dalam bahasa lokal Biak disebut Sawakoi, dan rasi bintang Scorpion dalam bahasa lokal Biak disebut Ramang Wandi. Ramang Wandi. Nah, bahasa Biak Ramang Wandi itu Ramang Wandi digunakan untuk menyebut rasi bintang Scorpion guys. Wow, luar biasa guys. Jadi suku Biak ini adalah salah satu suku unik juga guys, yang pada zaman itu guys sudah memiliki kemampuan maritim yang tinggi dan ilmu astronomi, menguasai ilmu astronomi. Kalau zaman sekarang kita sebut dengan mengandalkan rasi bintang. Jadi rasi bintang itu guys membaca ilmu bintang di langit guys. Jadi suku Biak udah menggunakan teknik ilmu astronomi. Nah, pada zaman itu, wow, luar biasa guys. Oke guys. Jadi itulah sedikit cerita sejarah tentang suku Biak yang dijuluki bajak laut dari Papua guys, atau Paforces Serovers. Itu julukan nama Paforces Serovers itu diberikan oleh Belanda kepada orang Biak karena dianggap sebagai bajak laut dari Papua, dinilai sebagai bajak laut dari Papua guys. Oke guys, itulah cerita tentang suku Biak yang dijuluki Paforces Serovers oleh Belanda, artinya bajak laut dari Papua. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita guys. Nantikan saya di konten-konten berikut dengan gaya dan style yang berbeda. Boleh sombong amat. See you, Shoei Kasumasa.